Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devi Ambarwati dengan NIM 9312000719 akan menerangkan tentang perniagaan dalam hukum Islam. Yang pertama adalah pengertian perniagaan. Perniagaan dalam hukum Islam sering disebut dengan tijarah. Secara etimologi berasal dari bahasa Arab tajaro, tajran, tijarotan yang berarti berdagang atau berniaga. Mengenai perdagangan atau perniagaan, Al-Jurjani dan Al-Barghati memaknai tijaro sebagai pengibaratan atas sesuatu harta yang diperoleh melalui akad jual beli dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Dalam bahasa Inggris disebut dengan commerce atau perdagangan, traffic atau lalu lintas, dan trade atau berdagang. Dan sering disebut juga dengan do business yang berarti melakukan suatu bisnis. Dalam bahasa Indonesia sendiri, niaga atau dagang diartikan sebagai suatu pekerjaan yang berhubungan dengan menjual dan memberi barang untuk memperoleh suatu keuntungan atau laba. Bisa juga berarti kegiatan jual beli dan sebagainya untuk memperoleh keuntungan. Perdagangan atau perniagaan adalah suatu aktivitas jual beli yang telah dikenal umat manusia sejak dulu kala. Ajaran Islam secara tegas telah menghalalkan aktivitas jual beli atau perdagangan yang mengharamkan suatu riba. Bahkan sebelum Nabi Muhammad diangkat oleh Allah menjadi seorang rasul, beliau adalah seorang pedagang yang jujur. Tijarah sendiri adalah akad perdagangan yang mempertukarkan barang dagangan dengan mata uang menurut cara yang telah ditentukan. Mempertukarkan harta dengan harta menurut cara yang telah ditentukan dan bermanfaat serta dibolehkan oleh syariah. Yang kedua adalah macam-macam dari perniagaan. Akad tijarah atau perniagaan adalah transaksi yang digunakan untuk mencari keuntungan bisnis atau dalam bahasa Inggris disebut dengan for profit transaction. Akad tijarah dibagi menjadi dua, yaitu satu natural centenary contract dan natural uncentenary contract. Yang pertama adalah natural centenary contract adalah akad tingkat pendapatan pasti baik jumlah maupun waktunya atau pihak-pihak yang bertransaksi saling menukarkan asetnya, baik real access maupun financial access. Baik real asset maupun financial asset. Dalam akad ini disebut juga dengan akad dengan keuntungan pasti. Contoh dari akad ini adalah murabah, yaitu jual beli di mana besar keuntungan secara terbuka dapat diketahui oleh penjual dan pembeli. 2. Salam, yaitu akad jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga lebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu. Dan yang ketiga adalah istinah atau akad jual beli dan bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual. Selanjutnya adalah ijarah, adalah akad pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Yang kedua adalah natural uncentenary contract. Akad ini adalah akad tingkat pendapatan tidak pasti baik jumlah maupun waktunya. Pihak-pihak yang bertransaksi saling mencampurkan asetnya, baik real asset maupun financial asset, menjadi satu kesatuan dan kemudian menanggung resiko bersama-sama untuk mendapatkan keuntungan. Contoh dari akad ini adalah satu mudharabah, merupakan akad kerjasama di mana satu pihak menginvestasikan dana sebesar 100% dan pihak lainnya memberikan porsi keahlian dan kerugian ditanggung pemilik modal. Yang kedua adalah musyarakah, adalah akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih
untuk usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Selanjutnya adalah musaqah, adalah akad syirkah di bidang pertanian di mana seorang pekerja hanya disuruh merawat tanaman tersebut. Selanjutnya adalah musara'ah, adalah kerjasama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen. Yang selanjutnya adalah muqabaroh, adalah kerjasama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen. Perniagaan dalam Islam sendiri terdapat 3 macam, yaitu yang pertama adalah jual beli barang yang kelihatan, 2. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji, dan yang ketiga adalah jual beli benda yang tidak ada. Jual beli benda yang tidak ada yang dimaksudkan adalah waktu melakukan akad jual beli antara pembeli dan penjual ada yang diperjualbelikan di depan mata. Ketiga adalah teori dan praktek perniagaan dalam hukum Islam. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 130 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu la takhuhur riba adafan muda'afatan wattaqullaha la'alakum tuflihun. Yang memiliki arti, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Dalam praktiknya, Islam sangat memberi keleluasaan terhadap manusia untuk menggunakan segala potensi sumber daya yang dimiliki, dan juga memberikan manusia suatu kelonggaran dalam kebebasan berkreasi, melakukan transaksi, dan melakukan bisnis atau investasi. Segala kebebasan dalam melakukan segala aktivitas bisnis oleh manusia, maka tidak lepas dari pertanggungjawaban yang harus diberikan manusia atas aktivitas yang dilakukan. Mengingat bahwa manusia adalah segala wasilah al-hayat yang dikuasai oleh Allah kepada manusia. Bukankah kepemilikan yang sesungguhnya secara hakiki, namun manusia dengan segala fasilitas dan sarana kehidupan yang dimiliki secara amanah ini hanya sekedar diserai amanah untuk mengelola secara benar, sesuai yang diberikan petunjuk-petunjuk oleh Allah di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi. Tentu saja manusia yang dititipi amanah dalam mengelola sumber daya ini harus mempertanggungjawabkan kepada Allah sebagai pemilik yang sebenarnya, baik di dunia maupun di akhirat. Berikut adalah teori yang harus dilakukan saat melakukan suatu perniagaan. Yang pertama adalah harus jujur dalam takaran. Dalam bisnis, untuk membangun suatu kepercayaan, seorang pedagang harus mampu berbuat jujur atau adil, baik terhadap dirinya maupun terhadap orang lain. Dengan sikap jujur itu, kepercayaan pembeli kepada penjual akan tercipta dengan sendirinya. Dan yang kedua adalah menjual barang dengan mutu yang baik. Bertanggung jawab yang berkeseimbangan atau balance antara memperoleh keuntungan dan memenuhi norma-norma dasar masyarakat, baik berupa hukum maupun etika dan adat. Maka dari itu, diharapkan dalam melakukan transaksi, kita harus memberikan mutu yang terbaik bagi pelanggan atau pembeli. Yang ketiga adalah dilarang menggunakan sumpah. Seringkali ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, terutama di kalangan pedagang kelas bawah yang dikenal dengan yang sering melakukan obral sumpah. Mereka selalu menggunakan sumpah dengan maksud untuk meyakinkan pembeli dengan barang dagangannya benar-benar berkualitas dan berharapan agar orang terdorong untuk membelinya.
Justru dalam pandangan Islam, perbuatan semacam itu tidak dibenarkan karena juga akan menghilangkan keberkahan dari barang tersebut. Yang keempat adalah membangun hubungan interrelationship antar kolega. Dalam pandangan agama Islam menekankan konstruktif dengan siapapun antar sesama pelaku dalam bisnis. Islam tidak pernah menghendaki dominasi pelaku yang satu di atas yang lain, baik dalam bentuk monopoli, oligopoli, maupun bentuk-bentuk lainnya yang tidak mencerminkan rasa keadilan atau pemerataan pendapat bagi penjual dan pembeli dalam melakukan suatu kegiatan perniagaan. Yang kelima adalah menentukan harga dengan transparan. Harga yang tidak transparan bisa mengandung penipuan. Untuk itu, menetapkan harga dengan terbuka dan wajar sangat dihormati dalam Islam agar tidak terjerumus dalam riba. Kendati dalam dunia bisnis kita tetap ingin memperoleh keuntungan, namun pembeli tetap harus dihormati dan kita dilarang untuk melakukan suatu riba. Hukum dari perniagaan sendiri ada dua, yaitu yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 254 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyaktiya yu'mala bai'u fihi wala khullatu wala safa'ah wal khafiruna huwad dhalimun, yang memiliki arti, wahai orang-orang yang beriman, infaklah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan, dan tidak ada lagi syafaat. Orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Yang kedua adalah surah Al-Baqarah ayat 198 yang berbunyi, laisa alaikum bismillahirrahmanirrahim laisa alaikum junahun antabta'u fadlam marrabbakum fi ida aftum min arafatin fadkurullaha indal mas'arik haram wadkuruhu kama hadakum wa in kuntum min fablihi limadolan, yang memiliki arti, bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu. Maka apabila kamu bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masjidil Haram, dan berzikirlah kepadanya sebagaimana Dia telah memberi petunjuk kepadamu. Selanjutnya adalah perniagaan dari sisi fikihnya. Sejarah perdagangan mulai muncul ketika peradaban manusia semakin berkembang. Kebutuhan manusia semakin beragam, namun di sisi lain manusia memiliki keterbatasan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Sejak itulah manusia berupaya memenuhi kebutuhan hidup yang tidak dapat diproduksi sendiri dengan melakukan pertukaran dengan komoditi yang dimiliki. Praktik perdagangan merupakan masalah sentral dalam seluruh sendi perekonomian masyarakat. Roda kehidupan bergulir karena adanya pemenuhan kebutuhan melalui perdagangan. Apalagi dalam dunia modern telah terjadi spesialisasi dalam bidang pekerjaan dan keahlian. Inilah yang menjadi salah satu faktor mengapa dunia perdagangan sulit untuk dihindari dalam perekonomian masyarakat. Secara bahasa, tijarah atau perniagaan adalah ungkapan dari saling mengganti atau menukar, termasuk di sini adalah upaya yang diberikan oleh Sang Pencipta sebagai ganti dari amal soleh
amal soleh yang dilakukan oleh hambanya, yang merupakan bagian dari keutamaannya. Setiap akad saling mengganti atau menukar merupakan perniagaan. Dari mana saja sisi penggantinya, kecuali dengan adanya firman Allah, maka tidak masuk setiap akad penggantinya yang tidak dibenarkan oleh syara, seperti riba, jahalah, atau berdasarkan akad ganti yang fasid seperti kamar, babi, dan macam-macam riba. Apabila ini sudah ditetapkan, maka setiap akad saling mengganti atau menukar yang hanya mencari keuntungan, ada kalanya dengan cara-cara ganti atau dengan ukuran ganti. Itu semua merupakan hal yang menjadi tujuan dari perdagangan, bukan yang dimaksud dari kata tijarah itu sendiri. Kategori makan harta dengan batil adalah jual beli secara tangguh atau memakai uang panjar, yaitu mengambil barang dengan menyerahkan uang dengan catatan jika jadi pembeli maka ia menyempurnakan pembayarannya, namun jika tidak jadi membeli maka uang tersebut tidak akan kembali. Imam Malik telah meriwayatkan dalam kitab Al-Muwatta dari Amr bin Su'aib dari ayahnya dari kakeknya bahwa Nabi Muhammad telah melarang jual beli dengan menggunakan uang panjar. Keuntungan dari sesuatu yang diusahakan oleh seseorang sebagai tambahan atas harta pengganti ini diizinkan apabila ada pokok gantinya dalam transaksi muamalah tersebut. Adanya keuntungan itulah yang menjadi kebutuhan pembeli dan penjual hingga terjadi suatu akad jual beli. Tambahan itu selamanya menjadi aspek yang dibutuhkan. Jika penjual butuh, maka ia akan menyerahkan tambahan atas harga dari nilai barang tersebut. Dan jika pembeli butuh, maka ia akan menyerahkan tambahan dari hartanya. Yang demikian itu mudah terjadi secara umum jika keuntungan itu terlewati. Maka ulama berpendapat semua ulama memperbolehkan. Imam Malik menolak dalam salah satu dari dua riwayatnya, yaitu apabila orang yang lemah pikirannya tidak melihat sama sekali barang tersebut. Maka dari itu beliau memperbolehkan dengan pertimbangan orang lemah tersebut adalah orang yang melampaui batas. Karena itu menjadi haknya membeli untuk dirinya dan bermusyawarah pada orang yang mengetahui atau mewakilinya. Dan jika kami menolaknya, itu bagian dari makan harta dengan cara yang batil. Karena itu bukan akad tabaruh atau sedekah, dan juga akad muawadah atau saling mengganti atau tukar-menukar. Akad muawadah atau tukar-menukar tidak keluar hingga adanya perbedaan ini. Ia termasuk dalam bab yang menarik atau memikat hati, dan itu dilarang oleh syarak karena lemahnya, seperti gilabah yaitu ghosab yang dilarang oleh syarak karena kuatnya. Masuk dalam sabda Nabi, tidak boleh membuat kerusakan pada diri sendiri atau orang lain. Sekian sedikit materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.